البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mana tadi? Sampai mana ya? Ayu syahrin hada. Rasulullah bertanya, bulan apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini termasuk adab para sahabat yang mereka itu menyerahkan urusan keagamaan kepada Allah dan Rasulnya, menyerahkan masalah ilmu kepada Allah dan Rasulnya. Dan memang tidak perlu kita malu untuk kalau kita tidak tahu, kita katakan tidak tahu. Sebagaimana yang disebutkan dengan sanad yang sahih oleh siapa? Imam Muslim di dalam muqaddimah beliau. Ketika Muhammad Ibnul Qasim rahimahullahu taala, anak dari apa itu istilahnya? Anak dari Abi Bakar As-Siddiq, cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ditanya tentang suatu masalah, beliau mengatakan saya tidak tahu. Maka beliau dikatakan oleh muridnya itu, sesungguhnya kedudukan Anda terlalu tinggi untuk Anda mengucapkan Anda tidak tahu. Beliau mengatakan lebih buruk lagi adalah kalau saya memaksakan diri mengatakan tahu terhadap perkara yang saya tidak tahu. Dan juga apa dengan sanad yang sahih juga yang lain, para ulama disebutkan di situ, ana lupa namanya, dan juga disebutkan Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadlih. Beliau mengatakan, kenapa saya malu mengucapkan saya tidak tahu, sementara malaikat Allah tidak malu untuk mengatakan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Siapa pula kita lebih layak untuk kita banyak-banyak mengucapkan saya tidak tahu. Makanya para ulama mengatakan qaulu la a'lam atau qaulu Allahu a'lam nisful ilm. Mengatakan saya tidak tahu atau mengatakan Allah lebih tahu kalau kita sedang tidak tahu, maka itu adalah setengah ilmu. Menunjukkan orang ini paham bahwasanya apa? Bahwasanya dirinya tidak tahu dan dia tahu bagaimana cara beradab ketika ditanya tentang perkara yang tidak dia ketahui. Apakah para sahabat tidak tahu ini bulan apa? Jelas mereka tahu. Tetapi Rasulullah SAW telah membuka hadis ini dengan apa? Dengan berita yang boleh jadi mereka belum pernah mengetahuinya. Bahwasanya hari ini, yaitu di hari Sabtu ini, telah apa? Zaman itu telah beredar kembali seperti keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Maka boleh jadi apa? Ada perubahan nama, perubahan istilah dan sebagainya. Makanya para sahabat walaupun tahu ini bulan apa, makanya mereka haji di bulan itu. Tapi mereka ketika ditanya itu mereka bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka ternyata kemudian Rasulullah diam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismih. Rasulullah diam sampai kami menyangka beliau akan memberinya dengan nama yang lain, yaitu menggantinya sesuai dengan zaman yang dulu yang Allah kehendaki dan sebagainya. Qal alaysa dzulhijjah? Bukankah ini Dzulhijjah? Qulna bala. Pertanyaan yang bersih, yang polanya adalah nafi, tapi maksudnya adalah menyetujui, jawabannya adalah dengan bala. Kalau kita mengingkari maka apa? Dengan na'am. Tayyib. Berarti Rasulullah tahu bahwasanya ini juga Dzulhijjah. Jelas beliau tahu, makanya beliau haji di bulan Dzulhijjah. Cuma kenapa beliau tanya? Ini menunjukkan bahwasanya apa? Al-as'ilah itu dia adalah apa? Aksam, bahwasanya soal-soal itu bermacam-macam. Ada soal isti'lami wastikhbari, memang ingin tahu, ingin dikabari karena belum tahu. Yang kedua adalah soalun ingkari, soal yang berupa pengingkaran. Dan ini yang istilahnya adalah penafian. Yang ketiga adalah soal takriri, menuntut pengakuan. Bukankah demikian? Iya, memang demikian. Nah, itu adalah soal takriri. Ada yang keempat adalah soal taubih, seperti pertanyaan Allah kepada Nabi Isa di hari kiamat itu. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Ini kata Ibnu Katsir, ini soal taubih wa takri, soal hardikan dan cercaan kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Jadi pertanyaan itu memang bermacam-macam. Ada juga pola soal yang kelima, yaitu soal ta'lim, yaitu pengajaran, bukan minta dikasih tahu tapi sedang memberitahu, seperti yang disebutkan oleh para ulama dari apa? Dari perbuatan malaikat Jibril dalam kisah apa itu? Hadis Jibril itu. Dia tanya tapi setelah dijawab dia bilang sadaqta. Tujuannya apa? Kata siapa? Imam At-Tusi rahimahullah taala, At-Tusi Al-Hambali, bukan At-Tusi Rafidi tapi Imam Hambali, dia
di zaman 100 tahun sebelum Ibnul Mulaqin. Yaitu ini adalah polanya Jibril tanya tapi untuk mengajari para sahabat melalui apa? Melalui jawaban Rasulullah. Jadi soal itu memang bermacam-macam. Nah, sekarang ini Rasulullah sendiri sudah tahu, tetapi ini untuk apa? Untuk takrir, meminta pengakuan untuk apa? Untuk dijelaskan ini adalah hari suci dan seterusnya nanti, bulan suci dan sebagainya. Untuk apa? Dijelaskan tentang apa? Kadar kesucian orang yang telah bersyahadat. Kesucian dalam artian haram untuk di kehormatannya dinodai, hartanya dirampas dan darahnya ditumpahkan dan semacam itu. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ayu baladin hadha, negeri apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismih. Maka Rasulullah diam sampai kami menyangka bahwasanya beliau akan memberikan nama yang lain. Qal alaisal baladatul haram. Bukankah ini adalah tanah suci? Dan memang dia adalah tanah paling suci di seluruh dunia ini, yaitu di seluruh bumi. Yang kedua adalah apa? Adalah Madinah. Tayyib. Kemudian dan dikatakan Mekah itu adalah Ummul Qura karena dia induk seluruh negeri di dunia ini. Semuanya menginduk kepada Makkah. Tayyib. Qulna bala. Qal fa ayyu yaumin hadha? Maka hari apa ini? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismih. Maka beliau diam. Kemudian beliau diam sampai kami menyangka bahwasanya beliau akan menamainya dengan nama yang lain. Qal alaisa yauman nahar? Bukankah ini adalah hari penyembelihan? Kenapa dikatakan penyembelihan itu nahar? Karena apa? Memang dia itu merobek apa? Merobek bagian nahar, yaitu di bagian bawah dari leher itu. Tayyib. Qulna bala. Iya. Kemudian setelah diketahui bahwasanya apa? Alhamdulillah. Betul-betul kita ini ada di gabungan dua karakter kesucian. Yang pertama adalah apa? Taharatul makan, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah di taharatul zaman, yaitu di bulan suci Dzulhijjah dan sekaligus apa? Di hari yang suci, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Maka sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian itu haram terhadap kalian. Kahurmati yaumikum hada. Seperti haramnya hari kalian ini. Haram untuk apa? Ada kemaksiatan di situ. Dan juga apa? Fi baladikum hada, di negeri kalian ini. Fi syahrikum hada, pada bulan kalian ini. Ternyata Allah menyamakan kesucian orang-orang muslim itu bagaikan apa? Gabungan 3 kesucian tadi. 2 kesucian waktu dan 1 kesucian tempat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim. Menunjukkan apa? Memang darah seorang muslim itu luar biasa berharga. La zawalu sama'i wal ard ahwanu 'ala Allah min zawali nafsin mu'min atau muslim. Bahwa betul-betul hilangnya langit dan bumi itu lebih mudah, lebih ringan bagi Allah daripada hilangnya jiwa seorang muslim. Dia sangat terhormat di sisi Allah walaupun punya dosa, walaupun punya kesalahan dan sebagainya. Makanya orang yang bermudah-mudah untuk membunuh seorang muslim atau membuat kekacauan di muka bumi, maka dosanya adalah luar biasa besar. Ini bukan karakter manusia, ini adalah karakter apa? Karakter anjing. Makanya Khawarij dirubah menjadi anjing-anjing neraka itu. Bermudah-mudah untuk melukai temannya ketika apa? Ketika ingin kenyang sendiri dan seperti itu. Ketika ingin berkuasa dan seterusnya. Tayyib. Kemudian kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wasatalqauna rabbakum fayas'alukum an a'malikum, dan kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, lalu dia akan menanyai kalian tentang amalan kalian. Maka hati-hati, jangan sampai di antara amalan kita tercatat menumpahkan darah sebagian muslimin, atau apa? Merampas harta sebagian muslimin, atau menodai kehormatan sebagian muslimin dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala akan menanyai kita tentang itu. Falanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin. Pasti kami akan menanyai umat-umat yang kami utus rasul kepada mereka, dan kami juga pasti akan menanyai para rasul itu sendiri. Walanaqussanna alaihim bi'ilmin, dan kami pasti akan apa? Menceritakan berita-berita mereka di atas ilmu. Jadi betul-betul setelah mati itu orang tidak berhenti sampai di situ, tetapi dia harus mulai persiapan untuk apa? Untuk menghadapi pembalasan di alam kubur. Ada soal jawab juga untuk kemudian apa? Diberikan hukuman yang sesuai. Dan nanti di hari kiamat ada soal yang jauh lebih rinci lagi tentang masalah itu, sampai
bahkan masalah tertawa, sampai bahkan masalah senyum, sampai bahkan masalah kesedihan, semuanya akan ditanyakan, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala tidak ditanya, tapi sekedar sekedar arat, ditunjukkan engkau berbuat ini dan ini, ditunjukkan kitab yang dia itu sangat rinci, yang mana Al-Mujrimun mengatakan mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidaklah dia meninggalkan perkara besar ataupun perkara kecil kecuali dia telah menghitungnya di situ. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Mereka mendapatkan seluruh yang mereka amalkan ada di situ. Dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Jadi betul-betul semuanya memang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Adapun orang yang dia itu orang yang baik, Allah tidak memberikan banyak pertanyaan, tapi hanya arat saja ditunjukkan, dulu engkau berbuat ini dan ini dan ini. Tidak ditanya macam-macam sebagaimana disebutkan dalam bermacam-macam sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Aisyah, sekedar arat. Dan Rasulullah bersabda, "Wa man nuqisha alaihi hisab udhib." Barang siapa pemeriksaannya nanti itu betul-betul dia dikejar-kejar dan diteliti, maka dia pasti akan tersiksa. Taqal ala fala tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ketahuilah atau ingatlah, maka kalau kalian sudah tahu tentang haramnya seorang muslim dari sisi darah, harta dan kehormatan, dan Allah akan menanyai kalian, maka inilah jawaban dari informasi yang tadi. Maka jangan kalian itu kembali sepeninggalku itu seperti zaman di mana kalian kafir dulu, yaitu di zaman jahiliyah, yang mana kalian bermudah-mudah untuk yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Orang Khawarij dan orang Mu'tazilah mengatakan ini menunjukkan pelaku dosa besar dia bukan mukmin. Bahkan orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir karena hadisnya mengatakan kufaron. Tapi yang betul adalah kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya bukan semata-mata memenggal leher saudaranya itu dia kafir, tapi ini adalah keadaan para sahabat dulu sebelum masuk Islam. Jangan kalian kembali sepeninggalku seperti zaman kalian kafir dulu, yaitu zaman jahiliyah, yang kalian tidak menghormati darah satu sama lain, tidak menghormati harta satu sama lain, tidak menghargai kehormatan satu sama lain, kecuali karena takut kabilahnya marah dan semacam itu. Inilah yang dimaksud dengan lafaz kufaron di sini, yaitu seperti zaman kalian dulu ketika belum masuk Islam, karakternya ini tadi. Tayyib, ala liyuballighu ala la yuballighu syahidul ghaib. Di sini pakai fathah yang di tempat ini. Hendaknya benar-benar orang yang hadir di sini dia menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Berapa yang hadir dalam haji wada? Tentunya untuk menghitung secara persis sulit. Tapi disebutkan oleh Ibnu Hajar kurang lebih adalah 200.000 para sahabat. Kalau tidak salah beliau sebutkan. Ada wanita, ada anak-anak, pria, ada tua, ada dan yang lain-lain. Padahal semula Rasulullah keluar dari Makkah berdua saja dan juga ada beberapa sahabat di Madinah. Ternyata pada waktu Hajjatul Wada yang hadir 200.000. Ini adalah barokah dari dakwah Rasulullah SAW. Dan sekarang alhamdulillah mungkin mencapai 1 miliar dengan segala karakternya dan tingkatannya. Yaitu dakwah la ilaha illallah tersebar di seluruh dunia. Tayyib, fala alla ba'dha man yuballighuhu an yakuna aw alahu min ba'dhi man sami'ah. Karena boleh jadi kenapa kita harus menceritakan hadis kepada yang lain, kita menyampaikan berita pada yang lain, karena boleh jadi orang yang kita kasih berita, kita sampaikan kepadanya hadis dan kabar itu lebih memahami daripada sebagian orang yang mendengar langsung. Orang yang mendengar langsung boleh jadi dia hanya memahami sedikit fikih, tetapi boleh jadi muridnya itu lebih faqih. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, hadisnya sahih. Rasulullah SAW mengatakan itu? Nadarallahu mra'an sami'a maqalati fa wa'aha kama sami'a summa hatta yuballighah. Semoga Allah membuat cemerlang wajah orang yang mendengar ucapanku, kemudian dia memahaminya dalam lafaz yang lain, hafidhaha, menghafalnya, hatta yuballighaha, sampai dia menyampaikan. Farubba hamili fiqhin wa laysa bifaqih wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqah minhu. Karena terkadang ada orang membawa fikih tapi dia sendiri tidak faqih, dan terkadang ada orang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih. Maka seperti siapa? Syekh Imam Bukhari, mereka para ulama, tapi dibanding dengan fikih Bukhari kalah. Dan itu adalah sesuatu yang wajar.
Syahidnya di sini apa? Yaitu hendaknya kita tidak ragu-ragu untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan hadis, walaupun boleh jadi kita tidaklah sepandai orang lain, tapi kita tahu ini hadis sahih, kita sebarkan, kita dakwahkan. Dan boleh jadi nanti sebagian murid-murid kita lebih mampu untuk memahami kandungan hadis ini, dia akan dari satu hadis dia akan menampilkan sekian banyak faedah, tentunya bukan dengan rasio sendiri, dengan apa? Dengan ilmu yang didapatkan dari para ulama, dengan dalil-dalil dan sebagainya. Nah, dengan itu apa? Kebaikan semakin tersebar dan syekh dia yang memberikan hadis dia dapat pahala juga. Tayyib. Itulah yang dimaksudkan di sini. Kenapa? Disemangati untuk menebarkan ilmu. Karena boleh jadi murid kita lebih pandai dan akan lebih banyak mendatangkan keberkahan untuk umat. Kita akan dapat pahala, tidak perlu kita sedih hati dan kita hasad. Kenapa murid saya lebih pandai? Enggak usah takut itu. Allah tidak menyia-nyiakan pahala kita. Tayyib. Summa qal ala hal balagtu. Ini adalah apa? Harfu tanbih. Bukankah saya telah menyampaikan? Apakah saya telah menyampaikan ini? Apakah saya telah menyampaikan ini? Kami mengatakan na'am. Rasulullah ulang-ulang, dan memang ini sering beliau ulang-ulang. Masalah apa? Masalah bahayanya menumpahkan darah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memang telah memperlihatkan kepada beliau apa yang terjadi nanti di dalam perang Jamal, apa yang terjadi nanti di dalam perang Siffin, dan apa yang terjadi dalam perang Nahrawan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, Rasulullah tahu bahwasanya umat ini akan saling berperang satu sama lain. Maka Rasulullah mengingatkan, jangan sampai kalian melakukan itu. Walaupun ada yang masuk ke situ, tapi hendaknya kalian jangan masuk ke situ. Dan ini adalah peringatan. Makanya seperti apa? Abu Bakrah, beliau sangat jauh dari apa? Dari peperangan itu. Walaupun sebagian sahabat berperang dengan apa? Dengan ijtihad, tapi Abu Bakrah tahu hadis ini, beliau menghindar. Demikian pula beberapa sahabat yang lain. Tayyib. Summa qala Allahumma syhad, muttafaqun alaih. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya saya telah menyampaikan dan umat itu telah mendengar apa yang saya ingatkan ini. Syahidah bimakna apa? Bimakna alima. Dalam masalah ini yaitu Allah telah menjadi saksi, telah apa? Mengetahui bahwasanya saya telah menyampaikan risalah. Ada makna yang kedua, syahidah bimakna hadara, bimakna a'lama, tapi jelas ini bukan pada tempatnya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.